Shalom sahabat John Pregador. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesuslah yang membalas dan memberkati kita semua. Hari ini ada satu pesan yang akan disampaikan oleh seorang ibu yang mendapat penglihatan langsung dari Tuhan, di mana tahun-tahun mendatang akan ada kesusahan besar, hal yang tidak baik bagi negeri kita. Oleh sebab itu, siapkan hati untuk mendengarkan pesan ini. Bila perlu, siapkan catatan untuk menulis apa pesan yang harus kita terima dan apa yang kita harus lakukan. Baik, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya semua orang dapat dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi ada satu orang yang khusus yang menerima wahyu, penglihatan, dan juga marifat dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mendengarkan wahyu, marifat ini dari hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ini, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Ya, nah mungkin di YouTube sudah saya sampaikan sebelumnya apa yang menjadi efek, dan supaya setiap kita ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk berhikmat lebih lagi. Kalau untuk penerapan tanda bilangan ini belum, ya di sini saya bukakan karena banyak yang mengatakan ini sudah gitu ya. Nah, namun kita akan menuju. Saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang akan kita hadapi. Malam itu juga ini dibukakan ya, saya akan bacakan. Nanti pesannya berikutnya, dan ini pesan juga. Ini yang membuat saya tercengang. Jadi di saat kita berbicara mengandalkan pikiran, maka segala sesuatu itu akan terkunci dan tertutup. Di sini saya menghimbau kita semua supaya senantiasa bertanya dengan Roh Kudus ya. Nah, karena tanpa bertanya dengan Roh Kudus, memang kita tidak akan menemukan apapun. Oleh karena itu, kitalah yang menjadi bait suci yang kudus, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar kudus dan berkenan. Disinilah kita yang harus mendengarkan suara Tuhan itu. Jadi jangan pernah lepaskan Alkitabmu. Jangan pernah lepaskan kitab suci, karena di sana Tuhan berfirman. Di sana Tuhan bersuara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh Bu, saya tidak dengar suara Tuhan seperti Ibu. Karena memang orang yang Tuhan pilih untuk mendengar suaranya secara langsung itu ada beberapa orang. Karena kalau udah semua, ya dunia tidak akan capek berjuang gitu ya. Nggak akan ada neraka. Karena semua sudah mendengar, otomatis semua sudah akan menjadi pelaku gitu ya. Nah, tetapi Tuhan akan pilih orang-orang tertentu. Dan disinilah juga kita teruji. Seberapa besar kita mengenali apa yang ada pada mereka, roh apa yang ada pada mereka. Setiap pribadi yang benar-benar intim di dalam Tuhan, itu tidak akan ada keraguan-raguan. Ya, tidak akan ada. Kita tidak akan bingung. Kita pasti tahu dan merasakan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Jadi kalau saudara sulit untuk mengenali, saran dari saya, semakin bersekutu, berdoa puasa. Kalau saudara melihat ada seseorang di YouTube atau di FB yang berbicara tentang segala sesuatu ya, saudara bingung, ambil doa puasa. Di saat doa puasa dinyatakan, Tuhan akan membukakan segala sesuatunya. Tetapi ingat, di dalam doa puasa itu kita harus tetap puasa dan gak puasa menerapkan kekudusan. Kekudusan dalam hati, kekudusan dalam pikiran, dan kekudusan di dalam perkataan kita. Kekudusan itu dan perjuangan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya, maka semua akan Tuhan bukakan. Dia akan membukakan segala sesuatu. Di saat kita mendoakan satu contoh, Tuhan, saya menonton satu khotbah tetapi hati ini bingung Tuhan. Saya tidak mau Tuhan. Saya tidak mau jatuh ke dalam dosa penghujatan. Oleh karena itu, beritahukan kepada saya Tuhan, bukakan apakah yang dia perkatakan itu benar berasal daripada Engkau atau tidak. Nah, maka Tuhan akan membukakan. Begitu juga dengan segala keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini, ya. Sebenarnya ini keputusan besar.
Saya berani menyampaikan ini kepada saudara karena saya mendengar langsung perintah daripada Tuhan, ya. Banyak yang bertanya, Bu, gimana sih Bu mendengarkan suara Tuhan? Ya. Nah, nanti secara khusus saya akan sampaikan, dan itu sudah pernah saya bagikan di FB juga ya. Nah, tetapi bagi kita yang tidak mengalami hal yang sama dengan saya atau dengan yang lain yang mendengarkan suara Tuhan juga, saya katakan, dia berfirman. Di saat saudara berdoa, ambil Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Di saat saudara baca firman, ada jawaban. Ada kalanya Tuhan mempertemukan saudara dengan hambanya. Nah, dan menyinggung tentang masalah itu. Jadi Tuhan memberi jawaban. Bahkan itu melalui benda, bahkan melalui media, melalui apapun. Tuhan memberikan jawaban di saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah ragu. Tidak ada keraguan-raguan di dalam Tuhan. Sebelum ini saya terima, sebelumnya ada yang nelpon ke saya. Dia bilang, Bu, katanya, apa? Ini sudah ada di grup kami yang menyatakan kita harus lari ke gunung-gunung. Saya bilang, oh masih ada waktu, gitu. Jangan keburu dulu. Tapi saya memperkatakan itu dari sini, bukan dari Roh Kudus. Yang seharusnya saya itu harus selalu bertanya, gitu. Tetapi waktu saya menyampaikan, tiba-tiba saya ditegur, gitu. Nah, karena di sini saya akan bukakan ya, 2016 Tuhan membukakan kepada saya tentang tahun 2020, tentang masa yang akan terjadi diawali dari tahun 2020. Saya pernah sampaikan dan bersaksi di FB, bisa dilihat kembali videonya. Nah, saat itu Tuhan katakan kalau 2020 adalah tahun permulaan penderitaan. Tuhan memberikan penglihatan akan masa aniaya, akan masa pemaksaan. Tuhan memperlihatkan bahkan bencana-bencana yang akan besar yang akan terjadi. Dan itu diawali 2020. Saat itu saya bilang sama Tuhan, itu masih baru-baru dilawat ya. Nah jadi kita itu memang benar-benar bisa menjamin satu hari itu full gitu. Kita berusaha tidak melakukan dosa. Saat itu aku berdoa, aku bilang, Tuhan, kalau memang itu yang terjadi di 2020, jangan izinkan aku ada di tahun itu. Bawa aku. Nah, tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan. Karena apa? Karena setiap kita harus saling menopang. Dari tahun itu, setiap kita harus saling menopang, bersatu hati. Disinilah yang Tuhan inginkan persatuan tubuh Kristus itu. Benar-benar sejalan. Ya. Nah, ketemu tahun 2020, benar diperlihatkan tentang masa permulaan penderitaan, yaitu melalui COVID-19. Nah, sebelum COVID-19 2019 Tuhan sudah membukakan tentang hal ini. Saat itu sekitaran awal tahun, saya diperintahkan untuk berdoa. Dan saya diperintahkan doa khusus. Doa khusus itu saya diperintahkan untuk memakai kerudung dan berjalan keluar dan mengambil tanah dan mengangkat tanah ini ke atas serta menjatuhkannya. Nah, dan Tuhan memerintahkan supaya saya mengolesnya di sini ya, debu tanah itu. Terus saya bilang, Tuhan, apa itu gitu? Lakukanlah. Sebab perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Saya tidak melakukan, saya tidak mau melakukan. Karena jelas sudah dibukakan perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Nah, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Di saat doa ada satu malam, kami berdoa, tubuh saya benar-benar diliputi oleh kuasa ilahi. Saya tidak bisa menggerakkan sebiji jari saya dengan perintah otak. Tetapi tubuh saya bergerak, saya berjalan, mengambil selendang, dan itu dipakaikan ke kepala saya dan saya keluar. Itu tanah diambil, diangkat ke atas dengan banyak kalimat yang diucapkan. Saya tidak ingat, tetapi saya ingat hanya sedikit ya. Kita dibentuk dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Nah, baru dioleskan ke kepala. Nah, saat itu saya menangis gitu. Secara jasmani saya menangis, tetapi tubuh saya tidak bisa saya kendalikan gitu. Saya tidak tahu perkabungan itu apa yang akan terjadi.
Bulan Mei waktu di Manado 2019. Kembali Tuhan ingatkan saya dengan perkabungan besar-besaran. Nah, saat itu di saat berdoa, saya diperlihatkan ada 4 malaikat yang berdiri, satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu di selatan. Mereka memegang buluh. Tahu buluh kan? Itu seperti bambu gitu. Mereka memegang buluh dan menggabungkan antara yang satu dengan yang lain, ya. Nah, dan saat itu saya mendengarkan mereka berteriak. Mereka mengatakan, ukurkan, ukurkan. Nah, hanya seperti itu. Jadi mereka menggabungkan bulu itu dari keempat penjuru gitu. Ukurkan, ukurkan. Nah, baru kemudian setelah bulu itu dipertemukan, mereka berkata, perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Ini 2019 bulan Mei di Manado. Nah, dan akhirnya terjadilah perkabungan itu tahun 2020. Makanya di sini saya katakan COVID-19 bukan untuk ditengking-tengking. Karena kalau bukan waktunya Tuhan, ini tidak akan berlalu. Tahun 2020 sebelum COVID-19 sampai ke Indonesia, karena di Indonesia kan bulan-bulan 3 ya. Nah, 2020 awal Tuhan sudah mengatakan tentang 2027. 2016 Tuhan beritahukan tentang 2020. Dan ini Tuhan beritahukan tentang 2027. Nah, jadi saya katakan sama Tuhan, apa yang akan terjadi di 2027? 2027 itu masa sukar itu sudah terjadi di bumi. Jadi sudah sangat berat. Dunia ini sudah berjalan di dalam kesusahan dan kesulitan dan kesukaran. Nah, ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun sebelum saya menerima pesan ini kemarin. Karena di sini dibukakan tahun sekian. Nah, karena waktu anak saya yang Immanuel pun, saya selalu berkata, dunia tidak akan lama lagi. Kalian harus sungguh-sungguh. Kepada siapapun yang saya layani, karena saya mengingat 2027 itu. Tapi saya tidak katakan 2027 Tuhan datang ya. Karena harinya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu sudah sangat sulit. Ya, jadi waktu Tuhan sampaikan 2027 itu di tahun 2020. Saya diam dan memang itu masih tertutup. Saat itu saya bilang, Tuhan, sudah Tuhan izinkankah aku membicarakan tentang 2027? Tuhan katakan belum. Engkau harus menyimpannya untuk sementara waktu. Jadi saya menutup itu. Nah, saat itu Tuhan katakan, anakku, akan ada 7 tulah yang akan terjadi di muka bumi. Dan saya pernah sampaikan di FB ya, jadi bisa dibaca sebelumnya. Akan ada 7 tulah sebelum masa itu tiba. Jadi 7 tulah, 7 kejadian yang sangat besar, baik itu bencana alam, baik bencana yang sedang kita hadapi, akan terjadi sebelum masa kedatangan Tuhan. Ya, nah, jadi masalah waktunya kita tidak tahu ya. Ke-7 tulah ini terjadi per berapa tahun atau selama berapa tahun berlangsung. Nah, tetapi yang jelas 1 tulah telah dimulai, yaitu Sampar. COVID-19 telah dibukakan. Jadi ini tidak kita tengking. Jadi doa kita akan COVID-19 seperti yang saya sampaikan tahun lalu. Ini kita berdoa memohon kemurahan Tuhan. Di sini kita harus memberikan tanda sebagaimana orang Israel memberi tanda di pintu rumah mereka supaya maut itu dihalaukan dari mereka. Ya. Nah, dan tanda itu adalah puji-pujian kita, penyembahan kita. Jadi sekalipun orang kena COVID, kalau dia memang benar-benar melakukannya, Tuhan akan pelihara gitu ya. Tuhan akan menjagai, kecuali kalau itu sudah waktunya Tuhan ya. Bahkan saya katakan, karena saya sudah melihat 2027 itu yang Tuhan perlihatkan, saya katakan lebih bagus mati karena COVID daripada akan menghadapi itu, karena akan sangat sulit gitu ya. Nah, tapi bagi setiap kita yang masih berdiri bahkan sampai tahun itu, ketahuilah kasih Tuhan berlimpah sama saudara dan saya untuk menghadapinya. Karena di sana pemurnian itu. Dan kita doakan segeralah Tuhan itu datang, ya kan? Nah, dan terjadilah dan belum terjadi ya 2027 gitu. Jadi
7 tulah akan dijalankan. Jadi COVID-19 ini ya memang benar Tuhan izinkan, namun itu tetap melalui tangan manusia ya. Segala sesuatu melalui tangan manusia, berbeda dengan bencana-bencana alam. Jadi nanti ke-7 tulah ini saya akan beritahukan di Zoom berikutnya yang akan saya hubungkan nanti ke Wahyu. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya selama 1 bulan. Saya tidak pernah live. Itu memang benar-benar mengupas kitab Wahyu sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan. Nah, oke. Dan 2020 itu terjadilah Maret, di mana bangsa kita ada bencana COVID-19. Nah, sebelum Presiden memerintahkan kita untuk stay at home, kami sudah stay at home. Nah, jadi sudah stay at home itu dari mulai bulan Februari akhir menuju Maret awal. Dan jujur di sanalah saya pernah memperoleh mimpi. Seperti yang saya bilang, saya memperoleh mimpi di mana saya dikejar-kejar dengan orang yang berpakaian tentara, dengan orang yang berpakaian tertutup warna biru yang sekarang saya lihat itu APD gitu. Saya dikejar-kejar, itu masih bulan-bulan 3 2020, belum ada pembahasan tentang cairan tersebut ya. Nah, jadi di situ saya lari, saya tahu saya hendak disuntikkan sesuatu dan saya berlari, saya katakan tidak. Nah, tetapi 2021 berjalan, di waktu itu mulai diterapkan. Yang ada saya itu masih menghalalkan. Karena memakai pikiran. Saat itu seorang dokter datang kepada saya dan mengatakan, "Kak, bagaimana menurut kakak?" Saat itu memang saya tidak berdoa. Saya bilang, "Oh, itu tidak masalah. Karena tidak mungkin itu tanda bilangan itu. Tuhan tidak mungkin memberikan kita seperti membeli kucing dalam karung." Nah, itulah karena memang pemikiran itu baik adanya, gitu ya. Namun di sini kita Tuhan perintahkan untuk tidak bersandar kepada pemikiran, untuk tidak bersandar kepada hati kita, namun kepada Roh Kudus, ya. Nah, jadi namun di saat aku menyampaikan, saya seperti ditegur. Saya ambil doa khusus. Di saat saya ambil doa khusus, Tuhan memberitahukan, "Anakku, sampaikanlah kepada seluruh umatku. Itu tidak baik bagi bait suci." Hanya itu saja kalimat itu. Nah, di saat Tuhan memberikan kalimat seperti itu, kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Bait suci adalah tubuh kita. Jadi secara jasmani itu tidak baik. Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman sel-sel kita, Tuhan yang tahu. Setiap kita tidak ada yang tahu. Kesehatan kita sedalam-dalamnya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu tubuh kita. Karena apa? Kita ciptaannya, kita miliknya, ya. Jadi oleh karena itulah saya berani menyerukan dan dibarengi lagi dengan mimpi berikutnya yang saya mendengar teriakan, "Jangan menerima suntikan itu, jangan menerima," sampai 3 kali. Saya tersentak langsung terbangun gitu. Nah, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, alangkah saya berdosanya. Karena saya tidak terlalu vokal untuk memberitakan ini, Tuhan. Karena memang ada pergumulan saat itu yang harus, jadi mohon maaf saat itu memang saya fokus dengan pergumulan pribadi gitu. Sementara saya tidak bisa karena 1 jiwa saya mengabaikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa yang membutuhkan pesan daripada Tuhan, ya. Oleh karena itulah sekarang juga saya tidak mau undur lagi. Saat Tuhan katakan, sampaikan saja, ya. Oke, saya akan bacakan tentang tahun-tahun yang Tuhan katakan. Jadi ini bisa kita catat, tapi nanti juga saya akan bagikan di FB, tapi juga saya bagikan di YouTube. Nah, 2020 Tuhan katakan masa permulaan penderitaan, masa permulaan pencobaan diawali dengan sampar. Nah, 2021 masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi masa penyesuaian di dalam bilangan. Waktu ini Tuhan berikan, itu saya yang ada gemetar terus ya. Wow, luar biasa. Tapi kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Masa penyesuaian di dalam bilangan yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan
yang dipaksakan, yang harus dilakukan. Jadi ini masa penyesuaian untuk bilangan itu diterapkan bagi kita, ya. Dan barang siapa melanggar, maka dikenakan berbagai-bagai macam penghukuman. Dan masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan atau yang dipaksakan. Nah, kita memahami ya. Jadi dikatakan kalau ini masa penyesuaian di dalam bilangan. Jadi Tuhan mau setiap kita melihat keadaan ini, kita harus berhikmat. Loh, kenapa harus dipaksakan? Ada apa? Dan kenapa kita tidak boleh melakukan aktivitas dengan leluasa tanpa ini? Ada apa di balik semua ini? Nah, jadi bukan semata-mata untuk kesehatan, karena jelas kita tahu kalau itu tidak diklaim sepenuhnya bisa untuk memberantas, ya. Tetapi kalau itu sudah ada pengklaiman mutlak, kalau itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini, maka go on. Nah, tetapi yang kita lihat bahkan ini ada berulang kali. Jadi ada apa? Karena itulah Tuhan mau kita berpengertian dan penuh hikmat. Nah, di saat seperti itu setelah terjadi, seperti saya pernah sampaikan, kita sedang berada di masa simulasi, seperti try out. Try out itu seperti ujian yang dilakukan, tetapi ini di sini diajarkan bagaimana menghadapi ujian yang nyata. Baru di ujian akhir nanti baru itu benar-benar ujiannya, tetapi try out itu sudah memang ujian juga. Ya, tetapi di sana kita dilatih untuk benar-benar menghadapi ujian yang sesungguhnya. Begitu juga dengan saat ini, kita dilatih untuk menghadapi ujian-ujian yang akan terjadi di masa berikutnya. Nah, tetapi di sini saja manusia sudah lengah. Yang Tuhan inginkan seharusnya, seandainya dia memperdengarkan langsung suaranya, anakku berhikmatlah. Lihat musim, lihat segala keadaan, berhikmat dan bijaksanalah. Itu yang sesungguhnya Tuhan beritahukan. Itu yang sesungguhnya Tuhan perkatakan gitu. Oleh karena itu kitalah yang harus mendengar suara hati Tuhan itu. Segala sesuatu itu, kalau memang itu merupakan segala sesuatu yang menghalangi, itu tidak menciptakan damai sejahtera. Itu berasal dari mana? Kalau itu memang bukan menciptakan damai sejahtera, ya, kenapa kita harus memberi diri? Terlebih itu harus masuk ke dalam sel-sel. Nah, seperti itu. Jadi ini masa simulasi ya. Nah, kalau masa simulasi Bu berarti masih ada pengharapan dong? Ada. Ya. Dan saya berani mengatakan ada. Namun akan sangat sulit. Mohon maaf untuk kabar buruknya, untuk kabar baiknya, ya ada kesempatan. Untuk kabar buruknya, mereka yang benar-benar kita ya, siapapun yang sudah memang terlanjur, akan menghadapi masa yang sulit, gitu, ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan, akan ada satu tulah nanti. Akan ada satu masa yang besar juga. Itu akan ada satu kejadian di dalam bumi, di mana akan ada satu sakit penyakit yang sangat besar. Dan ini yang rentan dengan itu semua adalah yang tubuhnya telah rusak, gitu. Karena itu akan merusak tubuh. Apa yang diterima itu merusak tubuh, ya. Dan efeknya seperti yang Tuhan katakan, tidak saat ini. Namun 2 tahun, 3 tahun dan tahun-tahun ke depan akan melihat gitu. Makanya diberhentikan, dari sekarang diberhentikan semuanya itu. Karena akan lanjut ini ya. Nah, jadi itu efeknya. Dan berikutnya akan banyak orang yang tiba-tiba akan meninggal. Dan seolah-olah itu serangan jantung, bahkan kanker,
ya, akan banyak nanti terjadi. Itu sebenarnya karena prosesnya itu sudah bekerja di dalam tubuh. Itu. Jadi kesakitan yang dialami itu nanti akan besar, bahkan dikatakan seperti mencari maut tapi tidak ketemu. Gitu. Jadi dari sekarang tetap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan tahirkan darahku, Tuhan ampuni aku, Tuhan tahirkan darahku. Dan dari sekarang saya katakan bagi yang sudah menerima, jangan pernah lepaskan persekutuanmu kepada Tuhan. Pulihkan sel-sel itu semua dengan persekutuan di dalam Tuhan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya, no kompromi lagi. Ya. Supaya kuat. Nah, dan berikutnya akan tiba masa pelarian. Kita tidak tahu itu kapan, tetapi akan segera akan tiba. Nah, kalau setiap kita yang sudah menerima itu dan ketemu dengan masa pelarian itu, ya, itu akan sangat sulit. Karena apa? Itu akan terdeteksi. Makanya saya katakan perjuangan mereka akan sangat sulit. Itulah makanya saya selalu berteriak dan berseru, jangan. Itu saja efek, ya. Makanya saya katakan dari sekarang setiap kita yang sudah menerima dan kita juga yang belum menerima, bantu mereka dengan apa? Doakan mereka, rangkul mereka, karena banyak yang mereka lakukan karena tidak tahu, gitu. Oleh karena itu dari hari ini selalu minta hikmat Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di depan kita, Tuhan berikan aku hikmat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, mintalah hikmat itu. Jadi kalau kita meminta hikmat itu, Tuhan akan memberikan, ya. Oke, itu di dalam tahun 2021, ya. Nah, sekali lagi saya baca 2021. 2021 adalah masa penyesuaian di mana bilangan, ya, di dalam bilangan yang artinya masa di mana manusia diberikan pengertian akan bilangan itu sebagai penerapan yang dipaksakan, yang harus dilakukan, dan barang siapa melanggar maka dikenakan berbagai macam penghukuman. Di masa inilah manusia seharusnya bisa belajar dan mengenali sesungguhnya masa sulit sudah di depan mata. Maka seharusnya manusia tidak akan menerima apapun wujudnya untuk membuat manusia menjadi merasakan ketakutan. Jadi sekali lagi, kalau engkau merasa ketakutan, jangan terima. Tapi jangan pula karena ada nubuatan-nubuatan, oh aku takut, aku nggak terima. Oh jangan, ya. Ini tentang penerapan yang ke dalam tubuh. Karena kalau nubuatan, satu contoh, oh ini daerah ini akan digoncang. Nah itu kita berdoa, bukan takut. Berdoa memohon belas kasihan Tuhan, ya. Karena nubuatan itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun. Karena kalau kita tahu, satu contoh wilayah kita nih, ini dinubuatkan, wilayah kita dinubuatkan Tuhan akan menggoncang. Mari seperti orang-orang di kota Niniwe, kita berdoa, kita berpuasa, kita berseru-seru. Karena apa? Yunus itu kesal dengan Tuhan karena apa coba? Dia kesal dengan Tuhan karena dia tahu kalau tuh anak-anaknya sudah berseru-seru kepada Tuhan, maka dia akan menyatakan belas kasihan. Ya. Nah, jadi dan itu Tuhan nyatakan gitu. Dan Tuhan tahu kekesalan hati Yunus. Di saat kejadian itu, malapetaka besar itu tidak terjadi atas kota Niniwe. Karena apa? Karena doa dan puasa yang mereka berikan, ya. Jadi kalau ada nubuatan atas wilayah saudara dan wilayah saya pun dinubuatkan, ya. Nah, mari berdoa khusus untuk wilayah tersebut, ya. Nah, berikutnya 2022. Di sini dikatakan ditergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan. Ini 2022. Akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan. Jadi sepertinya ini akan diperketat, ya. Nah, yang akan diterapkan, maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu masih sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan seluruhnya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan
oleh manusia. Karena itu segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Nah, ini yang berat ya. Sekali lagi saya bacakan. Tergenapilah masa di mana-mana akan terjadi pertentangan dengan apa yang menjadi segala peraturan yang akan diterapkan. Maka pergilah, masuklah ke pemukiman di mana peraturan-peraturan itu sulit untuk dilaksanakan dengan menerapkan keseluruhannya. Sebab manusia di seluruh pemukiman masih akan menjadikan lahan yang akan menjadi pemenuhan akan kebutuhan serta keperluan. Sebab di sana masih jauh dari semua perkembangan pengetahuan oleh manusia. Karena itu segeralah bermukim menetap di dalam pemukiman yang sangat jauh dari perkotaan. Ini berat ya, dan luar biasa. Jadi di sini kita diperintahkan untuk meninggalkan perkotaan sebelum masa yang semakin dipaksakan itu terjadi. Ya, sebelum kita pada akhirnya nanti akan sangat sulit untuk bergerak. Nah, dan ini saya hanya menyampaikan, ya. Dan ini juga lah yang saya sampaikan kemarin kepada saudara yang menelpon. Oh, masih ada waktu, karena saya ingat 2027-nya. Nah, saya tidak tahu kalau sebelum 2027 masa-masa apa saja yang terjadi. Ini terlalu lancang ini ya kan. Nah, jadi dan saya percaya Tuhan mengampuni ya. Nah, jadi persiapkan diri nih pulang kampung. Haleluya. Oke, 2023. Masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Sekali lagi, masanya mereka melakukan penyatuan mata uang, di mana bangsa-bangsa melakukan persepakatan untuk menuju satu koin atau satu himpunan. Ya, jadi ini persepakatan. Itu di 2023 dimulai ya. Nah, jadi ini masih perundingan mereka yang kemudian akan disepakati. Oke. Nah, di 2024 ketentuan di mana semua bangsa memberikan keputusan dalam pemberlakuan akan mata uang akan diterapkan. Jagalah hatimu, hai seluruh bumi. Janganlah mendengarkan mereka. Tetaplah setia, teguh. Kehendak Tuhanlah yang harus engkau perbuat. Jagalah hatimu. Junjunglah segala kebenaran itu. Sebab mereka telah dipenuhi oleh hati yang menyesatkan di dalam keserakahan. Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh. Perjuangan orang-orang kudus semakin dinyatakan. Dan disinilah orang-orang kudus akan mengalami penekanan-penekanan yang semakin dalam, bahkan penganiayaan-penganiayaan ya, di 2024. Jadi penderitaan akan dimulai terhadap orang-orang kudus. Nah, 2025 masa penggenapan segala tulah berjalan. Dalam penggenapan inilah maka terujilah setiap mereka yang setia dalam segala keadaan. Jadi penggenapan segala tulah itu masa-masa sulit ya. Di sini bencana-bencana pun akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau gunung-gunung akan meletus, air akan dihempaskan dari permukaan, akan ada lahan-lahan yang terbakar, gunung-gunung yang terbakar ya, panas bumi yang akan semakin mencekam, tanah-tanah akan terbelah, tanah longsor itu akan banyak terjadi ya. Jangan kaget.
Tetapi percaya, mereka yang setia dan berseru-seru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Jadi di sini memang masanya kita mempersiapkan diri. Siapa mereka memang yang mati karena pedang dan mati karena tertawan, ya. Jadi persiapkan hati. Jangan tawar hati, jangan kecut dan jangan kecewa. Karena memang percepatan akan segera dinyatakan supaya dunia ini segera berakhir, ya. 2026. Maka akan tibalah di mana Pergamus berdiri di muka bumi, yaitu jemaah iblis yang akan menguasai bumi. Jadi waktu saya menerima ini Pergamus apa sih gitu, ya. Nah, tapi saya pernah Tuhan dengar Pergamus gitu. Tapi setelah selesai menerima pesan ini, saya buka Alkitab, saya searching Pergamus, itu salah satu jemaat yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, ya, jemaat di Pergamus, yaitu jemaah yang berdiri di dalam yang dikuasai oleh iblis, ya. Nah, jadi banyak di antara mereka jemaah-jemaah itu memang yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi dikatakan kalau Pergamus akan berdiri di tahun itu. Jadi kita tahu siapa Pergamus. Otomatis mereka adalah antikris yang semakin teguh dinyatakan. Oke, 2027. Masa-masa sukar telah terjadi. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya oleh masa yang akan datang segera dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya dialah Bapa yang bertahta. Jadi 2027 itu udah benar masa-masa sukar, ya. Disinilah juga dimulai untuk memberikan hatimu sepenuhnya oleh masa yang akan segera datang dalam pengangkatan. Namun waktunya hanya dialah Bapa yang mengetahuinya. Sebab dialah Tuhan, dialah Bapa yang bertahta yang mengetahuinya, sebab dialah Tuhan. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Nah, di sini dikatakan supaya tidak salah pengertian, ya, 2027 itu kita mempersiapkan diri akan segala sesuatu. Jadi tentang kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Apakah memang setelah ini 3,5 tahun itu kita jalani atau bagaimana, biarlah Tuhan yang menentukan. Tapi itu masanya, di saat masa sukar itu jangan pernah berhenti untuk berpengharapan. Berdoa agar Tuhan segera datang. Karena 2026 Tuhan katakan Pergamus akan berdiri. Berarti masa-masa sulit akan semakin nyata, ya. Jadi luar biasa. Oh, ini malah masih ada di baliknya. Orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota dalam kemuliaan yang akan datang. Membawa orang-orang yang berseru-seru juga melakukan kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap jiwa yang mendengar, melakukan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, Hosianna. Jadi Hosianna ini sering disampaikan, ya. Itu di situ saya percaya haleluya dan Hosianna itu bahasa sorga, ya. Jadi artinya kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Inilah yang Tuhan bukakan tentang tahun-tahun yang akan kita hadapi. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah dan khotbah dari hambanya Henny Situmorang. Untuk lebih lengkapnya, sahabat John Pregador dapat melihat di YouTube Henny Situmorang, di mana khotbah-khotbahnya akan memberkati kita semua. Sahabat John Pregador, apabila sahabat diberkati melalui khotbah ini, jangan lupa share khotbah ini kepada yang lain agar mereka juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang akan terjadi di bangsa ini. Oleh sebab itu, marilah berbagi. Terima kasih, mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Henny Situmorang yang sudah menyampaikan hal apa yang akan terjadi di bangsa kami, di negeri kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami mempersiapkan diri agar tidak mati konyol karena tidak mendengar sabda, tidak mendengarkan marifat dari hamba-Mu. Terima kasih, berkati Ibu Henny Situmorang, berkati kru yang melayani, berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin.